guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi dengan channel Awu Awu Aris Mantoro. Rahayu selamat. Iki bahas apa ki? Anu channel Awu Awu iki. Iki om kan ono kabar toh ape dihapus pelajaran sejarah bagi anak-anak. Pendapat sampean misalnya dihapus pelajaran sejarah itu ya apa? Ya umpama dihapus. Kira-kira itu pengaruhnya apa nambah Pengaruhnya anak? apa? Buat kedepannya nanti Iki gimana? pendapat pribadi loh ya. Iki lae Iya. ngomong-ngomong kosong nang warung iki ya itu. Ngerti, Itu apa? Formal kan, ora formal toh. Ini menurut Omaris ya segala sesuatunya memang bisa terjadi apapun, termasuk apalagi pelajaran sejarah berubah aja bisa terjadi, apalagi hanya pelajaran. Ya mungkin kalau menurut Omaris sih ini loh apa? Memang dunia itu tidak ada yang tidak mungkin. Jadi sesuatu itu berkembang. Mungkin periode-periode sekarang mungkin katakan gini, sejarah manusia itu nanti masuk juga ke sejarah Indonesia ya. Sejarah manusia itu kan dari abad sekian itu ada cerita-cerita sejarah. Itu pun akan bergulir berubah terus sampai kita memasuki, katakan kita mulai dari kemerdekaan lah, dari zaman Belanda kita wih. Sejarah kita waktu Belanda datang ke sini kan juga katakan pemerintahan di Indonesia itu kan juga berbentuk kerajaan banyak gitu. Juga bukan satu Indonesia ini dulu. Terus berganti terus penguasa raja-raja dulu, termasuk di Jawa, terus di seluruh Indonesia ya. Di Indonesia terus itu di Belanda datang ke sini. Sejarah juga akan berubah sampai ada sejarah sampai tahun 65, tahun 80, tahun 90 dan sekarang tahun 2000. Ya mungkin gak apa-apa, mungkin memang ya sejarah itu istilahnya apa? Segala sesuatunya itu bisa berubah. Jadi ya mungkin terjadi bisa. Kayaknya sih nggak apa-apa, nggak ada pengaruh. Yang penting sekarang teknologi, karena mungkin waktu periode awal kita kemerdekaan itu sejarah sangat penting sekali, karena apa, sedang membangun karakter building apa. Jadi anak-anak itu bisa tahu. iya sampai iya ya Pas aja. kayak itu Oke, aku bukan naik. terus ngomongnya madem iki ya enake kamera yo. Jadi mungkin ya kalau menurut saya sih zamannya Pak Karno, dia sedang membangun apa ya, sebuah bangsa itu kan diperlukan sejarah. Mungkin sekarang sudah terbentuk bangsa Indonesia ya, mungkin episodenya lain lagi mungkin. Terus tiap generasi itu kan punya apa ya namanya ya, romantisme sendiri lah. Mungkin romantisnya zaman Pak Karno sampai tahun berapa itu romantisme perjuangan atau pembentukan bangsa. Nah kalau mungkin zaman sekarang romantisnya sendiri-sendiri, nanti generasi muda punya romantisme sendiri. Terus generasi berikutnya kan tidak sama romantisnya, sama romantismenya mereka itu tidak sama orang-orang yang zaman dulu. Ya begitu, bener nggak Ki? Pengaruhnya di generasi ke depan yang misalnya nggak tahu sejarah itu ya bang. Saya rasa mungkin masalah tahu nggak tahu juga nggak inilah apa, buktinya di negara-negara seperti Amerika pun juga selalu ada perubahan. Mungkin di era-era setelah pembentukan negara Amerika itu kan sejarah sangat penting. Mungkin di tahun-tahun berikutnya kan kayaknya diutamakan teknologi, karena udah terbentuk negara sudah, apalagi sudah ada pemerintahan dunia PBB gitu. Udah apa tahapnya kita benar sudah agak tertata dunia ini, sudah ada, walaupun katakan inilah nggak sempurna yang seperti yang idealnya itu, katakan masih dipengaruhi Yahudi kayak apa, tapi yang jelas kan sudah ada pemerintahan dunia.
seburuk apapun juga ada. Jadi mungkin kita juga ya tidak termasuk dalam warga dunia yang dinaungi PBB dengan segala kekurangannya ya. Kekurangannya biasa aja, terus berkembang mungkin lama-lama juga nanti PBB sangat sempurna, itu mungkin ya perlu beberapa tahun lagi ya. Penting nggak sih sejarah gawe generasi ke depan ya? Penting apa enggak? Ya mungkin untuk era sekarang ya penting, nggak penting banget karena sih yang paling penting kan sekarang itu teknologi inovasi teknologi, apapun pertahanan negara juga perlu teknologi. Dan kita harus bisa mengikuti itu, maksudnya zamannya juga harus mengikuti ya. Iya, jadi zamannya udah berubah, mungkin batas negara juga nggak kayak zaman dulu, terus istilahnya udah beda lah periodenya, periode yang waktu pembentukan bangsa, terus sekarang sudah sampai sekian lama sudah dunia pun juga sudah ada pemerintahan. Jadi dulu mungkin pentingnya sejarah kan untuk karakter building, mungkin membentuk suatu bangsa yang baru kan, mungkin gitu. Terus di seluruh dunia pun untuk saat sekarang kayaknya ya udah katakan udah ada inilah, nggak mengkhawatirkan, udah ada pemerintahan dunia kan. Kita pun juga aktif di pemerintahan dunia untuk mengcover mungkin di negara-negara lain, katakan ada peperangan apa kan kita juga ikut aktif juga. Cuma di Afrika, di Timur Tengah kita pasukan Garuda kan ada. Ya kembali lagi ini kan omong kosong warung kan. Ngobrol biasa. Ngobrol biasa. Antara penikmat kopi. Mungkin dari generasi yang sudah tua sama generasi yang masih muda ini itu. Terus kita pesannya Pak Arif ya, kita harus loyal kepada negara dalam hal ini pemerintahan, siapapun pemerintahan seburuk apapun, kalau itu suatu hasil dari pemilihan umum seperti yang kita sepakati di negara kita, ya harus kita ikuti, harus tunduk. Produk-produk apapun, produk hukum, produk apa, semuanya lah, semua itu mungkin dari pemerintah sekarang katakan tertinggi presiden memutuskan pejabat ini siapa, terus bergantian, kita juga harus apa ya, loyal, harus ikuti. Kita nggak boleh misalnya kayak politikus jalanan ini jelek, ini harus diganti, enggak. Mereka kan juga bukan orang bodoh, terus dapat amanah juga dari rakyat. Siapapun pemerintah, walaupun Jokowi, walaupun siapa aja dulu, Pak SBY, terus Gus Dur, terus mungkin nanti ke depan siapapun, kita harus loyal. Katakan sesuai dengan agama kan, kita harus sama ulil amri atau pemerintah kan, kita harus nurut, harus mengikuti, dan kita juga harus tunduk pada hukum kan gitu. Karena pemerintahan tertinggi kan ya presiden juga. Iya, Panglima Angkatan Bersenjata, Panglima Angkatan Bersenjata tertinggi kan ya presiden. Kalau mungkin zaman dulu kan, kalau sistem kerajaan presiden sama dengan raja. Tapi kalau sekarang kan kekuasaan pemerintah tertinggi, presiden atau raja itu, kalau zaman dulu katakan raja itu kan semua katakan 3 kekuasaan, eksekutif, yudikatif, dan satunya apa sih? Eksekutif, yudikatif, terus apa? Itu kan sama raja. Kalau sekarang kan sudah dibagi DPR, MPR, dan apa bu? Satunya apa sih? Tres politika itu kan udah negara demokrasi. Terus apapun yang diputuskan ya kita harus mengikuti, nggak boleh menentang, karena itu resmi juga. Menentang pun nanti juga dampaknya kan sangat luas. Jadi mungkin menjadi tidak aman gitu kan. Ya mungkin maaf aja ngomongnya beda, memang ya pengetahuan ini terus terang aja segini aja, cuma
pendapatnya masing-masing enggak, iya. bukan maksudnya lain. Intinya kita harus loyal pada pemerintah. Siapapun yang mungkin nantinya jadi Prabowo setelah Jokowi ya harus yang lain loyal ya siapapun. Gak boleh kita menentang pemerintah nggak sesuai dengan agama Islam ya. Boleh. Terus aku menegi ngomong ini apa ya? Soal yang tadi loh, apa namanya? apa Sing anu yang di hati minta doa tuh. oh Anu, itu dah apa kami dulu. yang kami itu. Kalau menurut Om Arif sih ya gimana ya, mereka mau berdoa di mana tuh di katakan Taman Makam Pahlawan. Terus kalau doa kan semestinya tidak harus hari itu aja, kenapa harus maksa hari itu? Kita harus Iya, terus tahun kemarin apa dia juga seperti itu, atau mungkin waktunya doa juga tidak harus di tempat pun, tidak di tempat itu juga boleh, di rumah atau di musola mendoakan dari jauh pun sampai, walaupun katakan dari Surabaya ke Jakarta itu kita mau main buat selamatan apa ya, doa bersama untuk para pahlawan revolusi, mungkin dari sini pun juga bisa. sebenarnya nggak apa-apa kalau mau ke sana, tapi lihat kondisi dulu. Ya kalau kondisi ini kan sekarang kan lagi pandemi toh. ya sama pemerintah juga udah ada aturan kita harus turuti juga. Tidak boleh maksa. Iya, apa namanya, social distance juga harus diperhatikan. Ya aturan pemerintah juga nggak boleh ditentang, harus kita ikuti. Kita loyal sama pemerintah. Terus ini siapapun loh, bukan karena Jokowi, bukannya semua, nanti pemerintahnya siapapun nggak boleh kita menentang. Kalaupun oh iya sih ya, ini Agi syuting Lagi rapat. mati gitu. Terus ini loh, ini cuma menurut Om Arif logika ya kok, kayak beliau para pahlawan itu kan mereka mati syahid, jadi kita tidak harus terlalu khawatir sekali. Justru kita khawatir pada diri kita sendiri. Sebenarnya kalau mereka yang mati syahid itu kan sebagai contoh, kita harus meniru teladan-teladannya, bukan kita memaksakan mendoakannya boleh ya, tapi mungkin ya prosesnya yang kemarin itu nek ndonga lebih mantep nang wong tuwane dhewe-dhewe, ibu, bapak mungkin di kampung. Kayak saya sendiri tuh jangan pulang itu ya merasa gimana gitu ya. Mungkin maksud mereka ke sana itu menghormati apa namanya? Penghormatan lah. Oh, Yang iya. udah meninggal gitu. Oh, menghormati pun juga kayaknya ya tidak hari itu juga Bu, bisa. Sebenarnya saya nggak ada larang apa ya, gara-gara Iya. Corona ini makanya nggak bisa ke sana. Iya. Terus kita juga kalau lihat kayaknya sih kok maksakan hari itu juga, kenapa? Kalau kemarin juga nggak apa-apa, kayak ulang tahun. Setelahnya ulang tahun, kita ulang tahun juga nggak apa-apa. Tahun depan juga bisa. Istilahnya santai aja. Apalagi beliau yang di makam itu kan orang yang meninggal syahid, jadi ya kita harus sebenarnya jadi contoh gitu. Kita harus mencontoh mereka gitu. Ya mendoakan ya penting juga sih. Ya penting nggak penting banget. Katakan bisa dimanapun gitu. Dari Surabaya, dari Jakarta, atau Jakarta dari Luar pulau. mungkin dari Jakarta Utara, dia di Jakarta Timur mungkin ya gitu. Kan masih dekat, masih sampai. Allah kan maha tahu juga. Kok harus memaksakan di pusaranya itu kan ya, apalagi sekarang pandemi gini kan. Jadi ya apa yo doa ya, tapi perasaanku yo nek aku sih yo koreksi ke diri sendiri aja, wong tua gak didoakan amat juga ya apa. Oh iya, ini bukan gokil ya, eksekutif, yudikatif sama legislatif. Oh yang triad politika. Terus kita juga bersyukur ya, negara kita
negara demokrasi ya dengan kelebihan, sekali lagi dengan kelebihan dan kekurangannya, tapi saya rasa sudah yang sangat terbaik walaupun ya dengan kelebihan dan kekurangannya saya rasa sudah sangat terbaik. Demokrasi sudah berjalan dengan baik, aman. Ini udah berapa menit ini? 15 menit. Ini sebenarnya konten awu-awu ya, mungkin ngobrol-ngobrol lah. Ngobrol biasa, terus juga nggak profesional banget, hanya katakan belajar lah, mungkin baru 2 tahun 3 tahun baru mungkin kelihatan bagus, tapi ya wajar aja, peralatan juga nggak terlalu jalannya punya lah. Ada nanti bertahap mungkin lagi ya. Jadi pendapat kalau pendapatnya penonton ini beda ya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, bebas aja. Cuma ini saya kan pendapatnya ya wajar-wajar. Seadanya gitu. Iya mungkin seharusnya sih dari warga negara itu siapapun presidennya, bukan harus Jokowi, siapapun kita harus loyal sama pimpinan, itu harus loyal. Itulah dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Biasanya kan alasan tidak loyal karena ada kekurangan, ya pastilah Semua orang punya. Kalaupun dulu zaman Pak Harto, Pak Karno, semua ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi intinya kan pemerintahan resmi, pemerintahan demokrasi, anugerah dari Allah, itu kan kita harus syukuri. Jangan buat istilahnya ngarani kegaduhan. Terus hati-hati juga, sekarang kan banyak booster di internet itu yang katakan untuk memecah belah bangsa Indonesia, yang kita bertentangan dengan yang seharusnya loyalan terhadap negara, terhadap pemerintah yang sesuai dengan agama, itu mereka akan berusaha mempengaruhi, berusaha menghancurkan. Jadi kita harus punya pegangan agama, terutama kan pemerintah yang sah harus kita dukung sepenuhnya, apapun kelebihan dan kekurangan, dan siapapun yang memimpin, yang terpilih saat ini sampai 5 tahun ke depan. Kalau ingin katakan ini merubah semuanya, ya tunggu 5 tahun ke depan atau 4 tahun mungkin ya, 4 tahun ya, 4 tahun. Iya, 4 tahun ke depan ada pemilihan umum dan dibuka lebar-lebar, kita buat partai atau masuk partai sembarang atau independen mungkin bahkan. Jadi ya kalau sudah ada aturan seperti itu, demokrasi ya kita harus ikuti dengan segala kelebihan dan kekurangan. Pastinya. Terus kalau buser mungkin mengembuskan isu-isu PKI terus ganti undang-undang, ganti Pancasila, itu jangan terlalu percaya, karena itu kan juga mungkin ada niatan seseorang untuk memecah belah bangsa, tidak memecah belah sesuatu yang yang mereka tahu isu baik bangkit, terus mungkin kecintaan orang Islam terhadap ulama juga akan dimanfaatkan itu. Yang satu pertama kan kebencian terhadap Partai Komunis Indonesia yang pernah ada, itu juga bisa dipakai itu untuk katakan untuk alasan mungkin jadi untuk memfitnah pemerintah, pertama kecintaan kita terhadap agama Islam mungkin jadi dimanfaatkan untuk katakan ya untuk memfitnah pemerintah. Itu kan yang satunya lagi apa sih, misalnya ada asing atau katakan orang Cina yang ada di Indonesia, atau orang Cina yang kerja di mau datang kerja di Indonesia, mungkin tenaga kerja asing itu juga jadi makan. Padahal kita juga istilahnya tenaga kerja kita di luar negeri kan juga banyak ya, kok mereka kalau mempermasalahkan tenaga kerja kita di mana? Kan sama-sama lah, semua kan ya, dunianya memang seperti ini. Perkembangan terakhir kan bisa aja orang negara Indonesia kerja di luar negeri, orang luar negeri kerja di sini, itu ya biasa sebenarnya, biasa. Terus
Kita juga nggak mau tenaga kerja kita di luar negeri dipermasalahan, nggak boleh masuk apa gimana. Ini yang dipermasalahkan itu ini loh. Apa? Namanya? Kenapa kok tenaga kerja yang dari Indonesia ini nggak diambil, kok kenapa malah ambil yang dari luar gitu loh? Jadi dipermasalahkan tuh biasanya itu. Kalau yang setahu saya yang di tambang nikel di mana tuh di Sulawesi itu memang kan pabriknya dari mereka itu. Mungkin ya sebagian pekerjaan itu kayak komputerisasi untuk pabrik. Sekarang kan zamannya komputerisasi robotika, mungkin ya katakan inti-intinya dari mereka, terus tenaga yang lain juga dari Indonesia. Terus mereka pun di YouTube-nya ada bilang kalau istilahnya udah Indonesia udah pada bisa udah ditinggal kok, langsung ditinggal. Setahu Maris itu yang di tambang nikel yang di Sulawesi itu, di Sulawesi mana itu ya? Tahu ya dia? Itu kan ada postingannya itu, mereka sangat senang tadinya hutan jadi kota, tapi memang mungkin konsekuensi perjanjiannya mereka seperti itu kan nggak tahu. Mungkin saya mau investasi di Sulawesi, mungkin terus nanti untuk tenaga kerja tertentu saya datangkan dari sana gitu mungkin. Nah kita mau kan gimana lagi sih? Saya dengar juga di YouTube kan ada itu tenaga kerja Indonesia yang pada di sana juga ya, pada diajari terus mereka juga akan segera pulang ke sana kalau udah bisa. Terus itu kan suatu investasi. Mungkin kalau orang Indonesia punya modal untuk invest juga sebenarnya boleh. Kebetulan aja mungkin Cina yang dapat, kayak di mana tuh Bojonegoro itu kan ada Petrochina kan. Tapi ya nggak masalah juga, mungkin karena mereka menang tender apa gimana kan kita nggak tahu juga. Kalau saya sih prasangka baik aja lah. Kayak contohnya pabrik-pabrik, saya sering melihat postingan pekerja pabrik kelapa sawit tuh di Zimbabwe, di mana ya, Gabon itu kan dari Malaysia, dari Indonesia sama seperti itu. Mereka malah banyak bersyukur karena apa? Mengenal pabrik yang modern. Terus orang-orang sana juga diikutkan kerja duka. Mungkin kalau tenaga ahli itu mesin itu dari Indonesia tuh, kalau di postingan Gabon itu anak Kalimantan itu orang Indonesia sendiri juga pengen segera pulang, terus nanti diserahkan pada mereka. Malah ada yang sebagian udah pulang merasa kehilangan karena apa? Mereka terima kasih diajari terus orang Indonesia karena terkenal sangat istilahnya pintar lah, mesin apa begitu ditinggal orang Indonesia pada mangkrak. Ya mungkin sama juga kayak tenaga kerja orang Cina, mungkin kan lebih skillnya lebih bagus lah mereka. Mungkin ya nanti kalau bertahap diajari dia juga akan ditinggal aja gitu. Terus katanya juga perkembangan ekonominya juga bagus di Sulawesi. Di Sulawesi itu dari kota gitu, yang tempat tambang nikel itu daerah mana itu ya, lupa gitu. Daerah Sulawesi mana itu tambang nikel di Sulawesi gitu ya. Mana itu tadinya hutan gitu. Terus ada kok postingan anak-anak yang kerja di sana, anak-anak Sulawesi di daerah mana? Polewali ya. Mana lagi? Mana lagi? Oh Ngelek. Lupa. Morowali pemana itu? Sulawesi. Mereka juga senang kayak apa? Dagang, pada orang berdagang juga laku. Ya mungkin ya memang cara harus seperti itu, mungkin ya perkembangan kan. Mungkin kita ya sama negeri yang maju, mungkin ya masih katakan levelnya di bawahnya ya konsekuensinya gitu. Ya mungkin karena kita nggak mampu ya ditenderkan gitu. Terus ini kurang menit ini channel awal nih 20 menit ya. Terus lanjut tuh bro episode 2. Oh ya, kita lanjut ke episode. Terus mending ini channel Awawu mendukung pemerintah yang sah siapapun dan istilahnya kapanpun siapapun ya yang memerintah, walaupun nanti ke depan Pak Prabowo itu juga sama. Atau siapapun gitu. Iya siapapun.
ya dari zamannya Pak Karno kita terbentuk negara Indonesia sampai Pak Harto, kita ya itu yang terbaik semua. Makanya kita syukuri aja. Sampai sekarang Pak Jokowi yang terbaik, Pak Bambang Yudhoyono yang terbaik. Pak Bambang bisa mengatasi dulu konflik Aceh itu, mungkin penilaian saya itu sangat mengagumkan, apa ya, sangat brilian lah dengan konflik Aceh. Mungkin ya memang Allah menakdirkan Pak Bambang waktu Aceh berkonflik itu sama Pak Bambang Yudhoyono kan selesai, nggak ada lagi. Memang tugasnya sendiri. Mungkin Pak Jokowi ini mungkin ya bangun infrastruktur, mungkin berikutnya apalagi ya, dengan segala kelebihan dan kekurangan tetap kita dukung pemerintah siapapun dan kapanpun. Jadi channelnya channel awu-awu, tapi ya mendukung pemerintah bukan berarti mendukung Jokowi, bukan ya, semua kita Sulawesi dukung. Tenggara. Sulawesi Tenggara apa itu? Tambang nikel. Oh, itu di postingan Morowali ya. Itu sekarang jadi kota, tadinya hutan, jadi pabrik di sekitarnya, dari kota perkembangan ya. Masyarakat sana juga senang sekali kok, senang sekali. Ya konsekuensinya kita mungkin level apa ya, kemajuan negaranya masih di bawahnya, gimana lagi ya. Ya harus melalui tahap seperti ini mungkin secara teknologi, mungkin secara keuangan. Sulawesi Tengah ya, Morowali. Udah dulu ya, Mi. Dan kalau ada misalnya kita salah ngomong atau apa, bisa komentar gitu, Iya. atau bisa dibenerin atau ada yang salah gitu. Dan Intinya bisa- kita itulah konten adem-adem, tak mau yang udah apa bertentangan dengan nggak ada gunanya. Terus kita juga masih waras, jadi kita sesuai perintah agama harus mendukung ulil amri atau pemerintahan. Ya kita harus ikuti, harus katanya imani agama kan.